Kalau kita lagi lihat bus-bus yang ada di jalanan Indonesia, banyak karoseri bus yang ngebuat dan ngedesain bodi bus-bus tersebut untuk dipasarkan di pasar Indonesia ataupun pasar dunia. Dan dari banyaknya karoseri bus yang ada di Indonesia ini, ada satu karoseri bus yang sudah dikenal dengan desain mewah, tampilan gagah, dan interior yang memanjakan penumpang pada saat berada di dalam bus. Dan karoseri bus ini juga udah ada sejak lama di Indonesia dan sudah sangat dikenal sekali oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Karoseri apa itu? Ya, itu adalah karoseri Adiputro. Jadi karoseri Adiputro ini pertama kali didirikan oleh Haji Djoko Susilo di Kota Malang, Jawa Timur pada tahun 1973. Dan pada awal mulanya, Haji Djoko adalah seorang pengusaha bengkel kecil-kecilan dan berfokus memperbaiki bodi-bodi mobil jalanan. Lalu karena keuletan dan visi misi Haji Djoko ini sangatlah tinggi, akhirnya Haji Djoko membuat bengkel karoserinya di tahun 1973 dengan nama karoseri Adiputro Wira Sejati. Dan bengkel karoseri ini pada awalnya hanya membuat bodi kendaraan ringan dan bodi kendaraan niaga kecil di masanya. Dan pada saat itu juga Pak Haji Djoko sudah memiliki pemikiran tentang visi misinya untuk di kemudian hari. Yang mana Pak Haji Djoko punya pemikiran jauh ke depan tentang bagaimana kendaraan terutama bus seharusnya tidak hanya kuat pada saat digunakan, tapi juga harus nyaman, aman, dan punya estetika di bagian bodi bus-busnya tersebut. Dan karena pemikiran Pak Haji Djoko itu yang bisa dibilang sangat maju ke depan, seiring berjalannya waktu, Adiputro mulai beralih dari sekedar bengkel karoseri kecil-kecilan menjadi bengkel karoseri profesional dari masa itu sampai sekarang. Yang mana mereka mulai membuat bodi untuk bus-bus ukuran besar. Dan kebetulan juga saat itu industri bus di Indonesia memang sedang berkembang pesat dan banyak yang membutuhkan jasa pembuatan bodi bus untuk digunakan di wilayah Indonesia. Tapi selain dari visi dan misi yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Pak Haji Djoko ini, karoseri Adiputro juga selalu memiliki inovasi dan terobosan-terobosan baru di bidang karoseri bus-bus Indonesia. Yang mana di saat banyaknya karoseri yang masih menggunakan desain konvensional untuk pasar Indonesia, karoseri Adiputro ini justru sudah mulai bereksperimen dengan desain yang lebih modern dan aerodinamis pada masanya. Dan inovasi besar pertama yang dilakukan oleh karoseri Adiputro ini ada pada saat karoseri ini meluncurkan bodi Royal Coach di era 1980-an, yang mana bus ini dianggap sangat revolusioner pada zamannya karena punya desain elegan dan interior yang sangat nyaman di masanya. Dan sejak saat itulah nama karoseri Adiputro mulai dikenal di kalangan para pengusaha bus di Indonesia. Dan nama besar karoseri Adiputro sudah mulai bisa bersaing di pasaran bus-bus yang ada di Indonesia. Lalu kemudian di tahun 2000-an awal, karoseri Adiputro juga menjadi pelopor untuk menghadirkan bodi bus dengan kaca tunggal besar di depan alias double glass. Dan desain double glass ini selain bikin tampilan bus jadi lebih modern, tapi desain double glass ini juga bisa memperluas pandangan si supir pada saat mengendarai bus keluaran Adiputro ini. Dan dari sinilah banyak PO bus mulai memesan bodi ke karoseri Adiputro karena karoseri ini dinilai punya nilai estetika dan kenyamanan yang di atas rata-rata. Dan selain dari inovasi karoseri ini yang cukup mengemparkan pasaran bus-bus Indonesia pada saat itu, karoseri Adiputro ini juga adalah rekan resmi Mercedes-Benz Indonesia untuk urusan sasis-sasis bus premium mereka di pasar Indonesia, dan menjadikan nama besar karoseri Adiputro semakin cemerlang dan diyakini memiliki kualitas yang sangat baik di mata para pengusaha bus yang ada di Indonesia. Lalu kalau kita lagi ngomongin karoseri Adiputro ini, gak lengkap rasanya kalau kita nggak sekali ngomongin deretan produk-produk ikonik yang dimiliki karoseri Adiputro ini. Emang produk ikonik apa aja yang dimiliki Adiputro ini? Jadi karoseri Adiputro memiliki beberapa produk ikonik yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. Dan nama-nama produk ikonik keluaran Adiputro ini adalah Jetbus, Jetliner, sampai Jetbus 5 SHD dan SDD. Dan saya akan coba jelasin satu-satu tentang produk ikonik yang dimiliki oleh karoseri Adiputro ini. Yang pertama ada Jetbus Series, di mana Jetbus adalah ikon utama karoseri Adiputro ini dari dulu hingga sampai saat ini. Dan produk Jetbus ini pertama kali diluncurkan oleh Adiputro pada tahun 2000-an awal. Dan Jetbus seri pertama yang dikeluarkan karoseri Adiputro ini memiliki desain simple, tapi sudah menggunakan desain yang lebih aerodinamis dan nyaman pada masanya. Kemudian ada Jetbus 2, yang mana pada saat Jetbus 2 ini diluncurkan untuk pasar Indonesia pada saat itu, banyak PO-PO besar sudah menggunakan produk Jetbus 2 dari karoseri Adiputro ini. Kemudian ada Jetbus 3 dan 3 Plus, yang mana produk Jetbus ini sudah menjadi bus standar pariwisata dan AKAP pada saat itu.
dengan menggunakan desain tajam, lampu LED, dan juga banyaknya fitur keamanan di dalam produk Jetbus 3 dan 13 ini. Kemudian ada Jetbus 5, yang mana ini seri terbaru dari karoseri Adiputro, dan produk Jetbus 5 ini benar-benar mencerminkan kemewahan dan teknologi untuk di zaman sekarang. Karena bus Jetbus 5 ini sudah dilengkapi dengan kamera 360, sistem hiburan full audio, dan juga fitur-fitur keamanan yang lebih canggih. Kemudian ada produk SHD atau Super High Deck. Dan produk bodi SHD ini identik dengan bodi yang sangat tinggi mencolok, tampilan gagah, dan juga memiliki bagasi yang super ekstra luas. Dan biasanya untuk produk SHD ini akan digunakan untuk bus AP-AP jarak jauh, yang membuat si penumpang akan merasa lebih nyaman pada saat berada di perjalanan. Kemudian selanjutnya ada DD atau Double Decker. Adiputro juga sudah memproduksi bus double decker untuk pasar Indonesia, dan bus double decker ini sangat cocok untuk city tour ataupun jalur AKAP eksklusif, yang membuat para penumpang yang menggunakan jasa bus double decker ini merasa seperti berada di hotel bintang 5. Kemudian terakhir ada sleeper bus, dan sleeper bus ini adalah salah satu inovasi yang bikin heboh dunia perbesan Indonesia pada saat itu, karena sleeper bus ini pertama kali menyediakan kursi penumpang full rebahan di dalam busnya. Dan interiornya juga dilengkapi dengan tirai pribadi, charger USB, lampu baca, bahkan wifi untuk di perjalanan. Dengan deretan produk ikonik yang dimiliki Adiputro ini, Adiputro bukan cuma menguasai pasar bus mewah di Indonesia pada saat ini, tapi dia juga mempengaruhi tren karoseri secara nasional, karena banyak karoseri lain yang kemudian ikut membuat produk serupa, tapi dengan nama dan bentuk yang sedikit dibedakan. Kemudian selain dari itu semua, kita sudah akuin juga dan kita nggak bisa bantah lagi kalau karoseri Adiputro ini adalah karoseri yang benar-benar udah menguasai pasar Indonesia di era sekarang. Karena hampir semua PO yang ada di Indonesia sudah menggunakan karoseri dari Adiputro ini, seperti PO Haryanto, Sinar Jaya, Harapan Jaya, dan Rosalia Indah. PO-PO bus tersebut sudah memakai bodi keluaran dari karoseri Adiputro ini untuk bus-bus yang mereka miliki. Dan karena hal ini juga lah, makanya karoseri Adiputro ini sudah melakukan ekspansi untuk bisnis karoserinya ke luar negeri, yang mana karoseri Adiputro sudah mengekspor bus-busnya ke negara Timor Leste, Afrika, dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Dan bus-bus yang untuk diekspor ini sudah didesain sesuai dengan standar internasional maupun standar negara tujuan bus itu tersebut, untuk memenuhi kebutuhan standar emisi, keamanan, dan juga desain. Dan dengan hal ini juga lah bisa menunjukkan kalau karoseri Adiputro ini gak hanya jago dan ahli di negaranya sendiri, karena karoseri Adiputro masih aktif dan masih bisa bersaing di pasar global sampai saat ini. Keren dan bikin bangga banget ya karoseri Adiputro ini, karena karoseri ini sudah bisa membuat bangga nama bangsa Indonesia di mata dunia. Dan karoseri ini juga selalu menjadi pencetus hal dan desain baru untuk bus-bus yang ada di pasar Indonesia. Iya kan? Gimana nih menurut kalian tentang karoseri Adiputro ini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.